Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rodatul Ismi dengan NIM 2248201160. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi teknologi bahan alam. Materi yang pertama yaitu ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Ciri utamanya senyawa yang berwujud cairan pada suhu ruang, mudah menguap dan menghasilkan aroma tertentu. Kandungannya, minyak atsiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Metode di sini ada metode yang pertama, destilasi, tahapannya persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahannya, senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya, teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Metode yang kedua yaitu press, tahapannya persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahannya, waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Metode yang ketiga, enfluorasi, tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya, pemisahan lebih sulit, waktu lama. Kelebihannya, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Metode yang keempat yaitu pelarut organik, tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya, pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Kelebihannya, waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Metode yang kelima yaitu maserasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya, pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya, teknologi sederhana. Materi selanjutnya yaitu fraksinasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian. Tujuan fraksinasi yang pertama mendapatkan fraction bagian tertentu dari suatu ekstrak. Yang kedua melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder. Kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca. Ekstraksi cair-cair. Yang pertama, peningkatan polaritas. Yang kedua, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Yang ketiga, dapat difraksi senyawa terlarut. Materi selanjutnya, pemurnian. Metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya 9-100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Yang pertama, pemisahan secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Yang kedua, secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Pembagian pemurnian. Yang pertama, rekristalisasi. Proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Yang kedua, dekantas. Proses pemisahan campuran sedimentasi dan berdasarkan penguapan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Campuran padatan dan cairan atau dua cairan yang tidak dapat bercampur dibiarkan memisah akibat gaya gravitasi dalam corong isah. Yang ketiga, sublimasi. Proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas dapat melalui fase cair-cair. Dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Materi selanjutnya yaitu komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan memecahkan segala dari data input dengan menggunakan suatu
algoritma. Namun sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer, yaitu penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan molekulasi docking. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.